Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Tania Bagus. Saya dari PGSD kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran berbasis Microsoft Office PowerPoint. Siklus air. Siklus air terdiri dari tahapan kondensasi, transpirasi, evaporasi, dan presipitasi. Dampak pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup adalah terpenuhinya kebutuhan air untuk sebagai aktivitas melalui daur air. Air kotor dapat digunakan kembali secara proses alam. Walaupun terdapat perubahan dengan iklim maupun cuaca, namun melalui siklus hidrologi, jumlah air di bumi akan tetap. Siklus air tidak pernah berhenti dari lapisan atmosfer turun ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui tahapan-tahapannya. Pembahasan. Dalam ekosistem terdapat suatu daur yang melibatkan proses biologi, geologi, dan kimiawi yang disebut siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Materi dalam ekosistem tidak akan habis, tapi akan mengalami proses perombakan materi organik menjadi unsur-unsur organik. Siklus biogeokimia terdiri dari satu siklus air. Pada suhu tinggi, air di bumi dan dalam tubuh makhluk hidup mengalami penguapan, yaitu evaporasi dan transpirasi membentuk awan. Adapun transpirasi adalah proses penguapan yang dilakukan oleh tumbuhan melalui stomata, sedangkan evaporasi adalah penguapan yang bukan dari makhluk hidup. Terjadilah kondensasi uap air menjadi titik-titik air hujan akibat pengaruh suhu yang rendah. Air hujan yang turun ke bumi meresap ke dalam tanah presipitasi sebagai dimanfaatkan makhluk hidup dan sebagai menuju laut yang akan mengalami penguapan kembali sehingga siklus air akan berulang. Daur air dapat menjaga kondisi air di bumi karena terjadi secara terus-menerus dan kesinambungan. 2. Siklus nitrogen. Pengikat nitrogen bakteri Rhizobium sp akan mengubah nitrogen di atmosfer menjadi amonia melalui fiksasi nitrogen. Amonia diubah menjadi nitrat oleh bakteri nitrit. Tumbuhan menyerap nitrat dan diubah menjadi molekul organik seperti nukleotida dan asam amino. Tumbuhan akan dikonsumsi konsumen. Tumbuhan dan organisme yang lain mati akan diuraikan. Dekomposer nitrogen dalam bentuk senyawa organik akan diubah ke dalam persenyawaan anorganik yang diserap tumbuhan. 3. Siklus fosfor. Siklus fosfor tidak melalui atmosfer. Fosfor alam berasal dari erosi bebatuan dan tanah, dan dari kotoran hewan. Dari hasil pelapukan tersebut, terbentuk fosfor terlarut dalam air yang dimanfaatkan tumbuhan dan hewan untuk membangun jaringan tubuh oleh bakteri fosfat. Kotoran hewan dan sisa hewan atau tumbuhan yang telah mati akan diuraikan menghasilkan fosfor terlarut. 4. Siklus karbon oksigen. Terjadi secara beriringan. CO2 dari atmosfer diserap tumbuhan untuk fotosintesis yang menghasilkan amilium dan O2. Kemudian O2 akan dilepaskan ke atmosfer. O2 yang dilepaskan ke atmosfer digunakan oleh semua organisme aerobik untuk respirasi. Hasil dari respirasi berupa CO2 dan H2O yang akan dilepaskan kembali ke atmosfer dan diserap kembali oleh tumbuhan dan begitu seterusnya. 5. Siklus sulfur. Sulfur belerang terdapat di dalam tanah dalam bentuk mineral tanah dan di udara dalam bentuk CO atau gas sulfur dioksida.
Ketika gas sulfur dioksida yang berada di udara bersenyawa dengan oksigen dan air akan membentuk asam sulfat dan saat jauh ke tanah akan menjadi bentuk ion-ion sulfat CO4 dan kemudian diserap tumbuhan. Dari tumbuhan akan melalui rantai makanan dalam ekosistem manusia dan hewan yang akan tumbuhan, maka akan terjadi perpindahan unsur belerang dari tumbuhan ke tumbuhan hewan atau manusia. Hewan dan tumbuhan yang telah mati akan diuraikan oleh bakteri dan jamur pengurai menghasilkan yaitu gas hidrogen sulfida H2S yang akan dilepas ke udara dan sebagian tetap di dalam tanah. Hidrogen sulfida yang ada di udara bersenyawa dengan oksigen membentuk sulfur oksida dan yang di tanah oleh bakteri tanah akan diubah menjadi ion sulfat dan senyawa sulfur oksida dan diserap kembali oleh tumbuhan. Mungkin hanya sekian yang bisa dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.